Action 2 1 action. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para serumpuners. Wah, ini rambut acak-acakan nih. Nggak sempat nyisir tapi udah pakai pomade kok nanti. Iya. Balik lagi bersama saya Andin Destian di sini dan para kru yang luar biasa di balik kamera ini semua yang sudah susah payah mendukung aktivitas dan kegiatan kita di podcast sangat crucial kita hari ini. Oke, ini di samping saya ada siapa ya? Kalau boleh tahu. Kenalan dulu dong, kenalan dulu dong. Halo, Serumpunas. Aku James. Bisa dipanggil Koko. Koko Crunch. Oke. Oke, Dipanggil James. dipanggil James. James ini kemarin saya sempat beberapa kali melihat tentang postingan-postingannya yang mengangkat unsur seni, budaya, tradisi, baik tari dan juga musik. Tapi kayaknya James memang lebih tentang spesifiknya lebih ke musik ya. Boleh nggak sih diceritain awal mula ini dulu deh, seorang James itu bagaimana memulai kok bisa lebih memilih dunia musik tradisional daripada band-band atau musik modern? Jadi itu awalnya SMA suka musik. Seperti gitar, organ, terus macam-macam lah ya. Tapi bukan tradisional. Mulai tertarik akhir SMA, mengenal sampai suka dengar juga kan. Akhirnya mama beliin untuk aku belajar. Pelan-pelan belajar, kurang lebih 3 tahun belajar sampai sekarang terus belajar. Kalau orang bilang berapa lama belajar terus sampai sekarang. Benar. Karena biar ini ya, ibarat kata itu nggak ada kata berhenti buat belajar, dan lebih baik memang merendah itu karena di atas Oke, berarti udah dari duduk bangku SMA udah mulai main sampai gitu ya. Nah, kalau boleh tahu dari James sendiri, ketika memulai dunia musik tradisional sape tadi, ada nggak sih kendala-kendala, halangan-halangan atau yang sekiranya menjatuhkan mental seorang James untuk kayaknya aku nggak ini deh di dunia musik ini, kayaknya aku berhenti aja deh. Ada nggak sih tantangan-tantangan kayak gitu? Tantangan selama apalagi awal-awal itu nggak ada sih, malah lebih enjoy karena sesuatu yang berbeda anak muda bawakan, apalagi tradisi gitu kan, sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Jadi malah rintangan-rintangan itu nggak ada sama sekali ya, malah dapat banyak dukungan-dukungan gitu malah ya. Karena mungkin di balik papan sendiri juga para pemuda-pemuda yang berkecimpung di dunia musik tradisional itu juga nggak banyak ya. Jadi malah ketika kita memulai dunia itu malah jadi kayak ini anak mudanya udah gokil banget, justru malah dapat banyak support dan dukungan. Keren banget. Nah, lanjut lagi, pengen tahu banget nih dari James SMA bahkan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Aku lulus SMA itu 2017, mulai main satu juga 2017 sampai sekarang ya kurang lebih 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Berarti udah 4 tahun di dunia musik tradisional sampai. Itu kalau boleh tahu selama 4 tahun udah pernah ini nggak sih karya apa, mungkin lagu, instrumen, cover, atau mungkin memang sudah pernah video klip, bahkan ini deh prestasi-prestasinya juga boleh banget tuh di infoin ke teman-teman Serumpuners. Untuk karya selama ini aku lebih banyak cover lah, terus terbatas dengan kemampuan juga ya dalam membuat minus one atau main MIDI. Ini. Terus untuk prestasi puji Tuhan banyak, seperti lomba sampai kemarin ada lomba sampai itu di salah satu
lalu juara juga, dan apalagi ya, mengikuti Duta Pemuda, dan aku membawakan alat musik sape itu. Puji Tuhannya lolos. Jadi di usia yang masih sangat relatif muda, seorang James Lauren ini sangat luar biasa sekali prestasi dan pengalamannya, dan pastinya juga sangat memberikan inspirasi kepada teman-teman Serumpuners dan halayak luas di atas sana. Kok di atas, di balik handphone ini loh, di balik handphone ini. Ya, para saudara Serumpuners yang lagi dengerin dan nyimak. Oke, setelah dari SMA udah 4 tahun dengan prestasi yang sangat segudang, pastinya seorang James Lauren juga mempunyai mimpi-mimpi apa ya, mungkin punya album atau apa gitu. Pernah nggak sih punya mimpi atau banyak? Jadi benar yang katakan, pengen punya satu karya yang dibuat sendiri dan bakal dikenal banyak orang. Sih ya, itu adalah terbatas dengan kemampuan. Pengen banget. Nah, teman-teman di luar sana, terutama para videografer, editor, produser, tuh boleh banget ya bantuin James. Ini orangnya udahlah keren banget lah, pasti sangat keren banget jadinya kalau bakal punya karya sendiri, video klip sendiri, pasti ngejual lah, ya kan? Tuh, jadi emang namanya keterbatasan ya, baik dari peralatan ataupun mungkin ilmunya tentang editing dan yang lain-lain masih belum terlalu mumpuni. Boleh banget bersinergi sama teman-teman yang emang udah pro, yang udah mau bantu support, dan pasti ya nanti juga bakal ada simbiosis mutualismenya lah ya, saling menguntungkan tuh pasti ada. Karena kalau kita berjalan dari bawah terus kita bisa nanjak ke atas, ada prosesnya, itu pasti akan lebih nikmat lagi kan, sama-sama belajar sampai atas, tetap saling support dan bersinergi sama teman-teman senior yang lain. Tuh kan keren banget kan James Lauren ini. Di usianya yang masih muda sudah mempunyai mimpi-mimpi yang sangat luar biasa, mempunyai niat yang sangat mulia, ingin melestarikan budaya tradisi. Apalagi di zaman sekarang ini kayaknya banyak banget anak muda itu yang terlalu peduli. Iya, larinya ke modern, kepo, ya. Dan enggak, apa ya, gimana ya? Mereka itu kayak oke, kalau mereka dari suatu daerah yang kental dengan budaya, tapi anak-anak mudanya ini jarang mengangkat budayanya sendiri. Jadi malah dia yang tinggal di situ, dia malah ngangkat yang lain gitu lah ya bahasanya ya. Nah itu sebenarnya adalah suatu kerugian banget. Yang ada malah suatu itu bakal dijadikan museum. Itu jangan sampai hal itu terjadi loh. Hal yang sayang banget ketika kita harus ya bangga kepada seni budaya yang kita punya, malah kita tinggalin. Nah itu kan aneh aja rasanya. Orang luar daripada Indonesia, Kalimantan Timur aja rasanya bangga banget sama budaya-budaya tradisi di Kalimantan. Kenapa malah anak-anak muda di sini ngikutinnya budaya luar? Gitu kan ya, harusnya kan nggak gitu ya. Teman-teman Serumpuners sudah diingatin tuh sama Kak James supaya nggak kayak gitu. Ini memang ada stop kontak. Tapi biar ada hiasan gitu ya, biar ada yang komen, nggak fokus sama kontak di belakang kan gitu tuh, biar ada komennya tuh, makanya sengaja kita ada di situ ya. By the way, jadi sekarang aktivitasnya apa aja? Aktivitas keseharian sih di rumah, bantu orang tua dan kuliah. Iya, bantu orang tua, terus bermusik, menciptakan karya-karya cover. Tuh. Berarti kalau di era pandemi gini, dengan segala keterbatasan ruang dan gerak, gimana itu? Masih bisa nggak sih berkarya? Masih bisa nggak sih bikin konten atau video-video cover atau Puji Tuhan masih bisa. Jadi kayak kemarin ada satu event perusahaan yang ngadain
aku cover lagu tapi yang tradisi. Nah itu aku udah post juga di Instagram sama YouTube full videonya. Wih, cakep. Tuh, berarti dengan kata lain, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan jadikan pandemi sebagai alasan untuk kalian untuk berhenti berkarya. Justru ketika pandemi ini kan kita nggak ngapa-ngapain tuh. Harusnya otak bisa lebih fresh lagi kan, lebih banyak ide-ide lagi karena kita punya banyak waktu untuk berpikir, untuk memikirkan itu. Harusnya gitu. Malah bukan bingung, nggak tahu nggak mau ngapain gitu kan salah banget. Ah, nih by the way nih, James sendiri udah punya beberapa instrumen cover, beberapa karya-karya yang lain. Kalau teman-teman semua ngeliat ada di mana? Di Instagram sama di YouTube. Kalau di YouTube namanya itu James Lauren. Ini ada di bawah sini. Sama Instagramnya James LRN. Oke, Instagramnya juga di bawah sini. Tolong nanti editor diedit, dimasukin. Kita tanya apa itu channel YouTube sama Instagramnya biar langsung ada di bawah sini. Oke. Nah, dari sekian tahun punya suatu perjalanan di dunia musik tradisional dengan segudang pengalaman, dengan mimpi-mimpi yang sangat luar biasa. Untuk seorang James sendiri, pernah nggak sih memiliki harapan? Kalau tadi kan beda ya, mimpi untuk diri sendiri. Ini harapan-harapan kepada orang-orang di luar sana, pemuda-pemuda, kepada seluruh ya mungkin instansi, stakeholder. Harapan-harapannya seperti apa tentang dunia tradisi ini seperti itu? Kalau harapan aku sih buat anak muda itu seharusnya balik lagi lihat ke tanah sendiri. Kalau tanah sendiri itu kita punya emas yang harus kita angkat, bukan kita cari emas yang di luar. Jadi budaya kita sendiri itu harus diangkat, lalu lestarikan ya. Dan biar orang-orang luar itu kayak, oh ini keren nih di daerah sini nih, oh kita harus kunjungin. Jadi dan itu bisa menghasilkan juga dalam budaya. Mungkin kayak aku ini hobi ya dalam bermusik ya, tapi menghasilkan. Kan lebih sering banyak hobi tapi membuang uang. Tapi ini hobi melestarikan budaya dan mendapatkan penghasilan. Itu buat anak muda, jadi coba angkat budaya kalian mau dari mana pun berasal. Ini keren banget sih. Jadi di balik sebuah seni dan hobi ini juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu ya. Tapi buat teman-teman, jangan hanya menjadikan seni itu adalah sebagai sebuah mata pencarian aja. Ya boleh sih sebenarnya, sah-sah aja. Hanya saja karena kita berkecimpung di dunia seni tradisi, kita juga harus punya niat yang mulia untuk melestarikan itu. Harus berkreatif, ya kan? Biar anak-anak cucu juga tahu. Benar. Dan nggak pernah. Benar banget. Karena yang pernah saya dengar dari salah satu seniman hebat, jadi beliau pernah bilang bahwa seni itu memang lahir dari hati, bukan dari materi. Sah, pedas. Colek siapa ya nih? Enggak. Jadi emang bener banget tuh, ketika seni itu adalah sesuatu hal yang lahir dari hati dan bukan dari materi. Walaupun memang kita bisa mendapatkan materi dari seni, tapi jangan semata-mata kita melakukan sebuah seni melestarikan itu hanya untuk sekedar mengejar materi. Karena kalau materi kita kejar sebanyak apapun itu nggak akan kita bawa mati, ya nggak sih? Tapi kalau karya kita udah nggak ada aja, nah itu dia kan, iya kan? So jangan kejar materinya, kejarlah karya-karyanya supaya terus bisa dinikmati. Sah, cakep banget. Oke, tadi udah kita bahas semua, kita kupas sedikit seperti apa seorang James, kehidupannya, mimpi-mimpinya James seperti apa, dan harapannya itu bisa semuanya menginspirasi para sobat yang lagi nyimak dan dengerin video ini. Dan pastinya pesan
pesan Kak James tadi harus diingat banget ya, Ya. untuk bisa terus menjadi seorang pemuda yang kreatif dengan melestarikan seni budaya sebagai suatu hal yang sangat berharga pastinya. Oke, terima kasih buat Kak James atas waktunya di malam hari ini. Kita sambil ngopi-ngopi, ini nggak kelihatan sih kopinya. Kopinya enak banget, ini kopinya lagi di Ruang Hati Regensi. Ini cabang yang keberapa gitu. Oh, ini nggak ada endorse ya, ini nggak ada endorse. Kita harus bisa bersinergi sama UKM lokal pastinya. Oke, terima kasih atas waktunya Kak James. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga bisa terus menginspirasi kami para generasi muda dan generasi muda itu bisa terus menjadi seorang yang berguna dan bermanfaat bagi sekitarnya. Oke, terima kasih dari saya Nendestian undur pamit. Saya James Loren, undur pamit juga. Oke,